Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Rizka Malia dengan nomor NIM 0603520021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu gangguan psikologis kecemasan, yaitu nyctophobia atau yang biasa dikenal dengan fobia kegelapan. Untuk yang ingin tahu fobia itu apa sih dan apa itu yang dimaksud dengan nyctophobia, bisa tonton video ini sampai habis ya. Silakan menonton. Seperti pada foto sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gangguan fobia. Menurut Journal of Psychiatry, fobia spesifik adalah rasa takut yang berlebihan dan terus-menerus terhadap suatu objek, situasi, ataupun aktivitas tertentu yang umumnya tidak berbahaya. Dalam DSM-4 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders yang disusun oleh American Psychological Association atau APA, terdapat istilah fobia spesifik, yang merupakan salah satu gangguan yang tergolong ke dalam gangguan kecemasan. Gangguan ini ditandai dengan ketakutan seseorang yang berlebihan dan tidak beralasan terhadap suatu objek. Dalam DSM-4 juga disebutkan bahwa spesifik fobia memiliki beberapa subtipe, yakni ada animal natural environment, blood injection injury, situational, dan tipe lainnya. Salah satu contoh dari spesifik fobia dengan subtipe natural environment atau lingkungan alam adalah nyctophobia atau fobia gelap. Nyctophobia merupakan salah satu jenis fobia atau ketakutan yang tidak normal dan tidak masuk akal pada suasana malam atau kegelapan sebagai suatu hal yang membahayakan. Kondisi tersebut disebabkan oleh traumatis pada anak yang mendalam seperti kondisi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari bahwa orang tua lebih memilih pola asuh anaknya dengan cara memarahi atau menakut-nakutinya agar anak tersebut dapat patuh. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya traumatis pada anak. Rasa takut yang berlebihan dan tidak beralasan terhadap suatu situasi gelap merupakan salah satu ciri dari penderita nyctophobia. Akan tetapi, orang yang memiliki rasa takut terhadap gelap tidak selalu tergolong ke dalam penderita nyctophobia. Beberapa kriteria lain perlu menyertai rasa takut gelap tersebut agar seseorang dapat didiagnosa mengalami nyctophobia. Kondisi awal pada anak yang terkena nyctophobia adalah cemas, panik, menangis, berteriak, mengamuk, dan lain sebagainya. Anak yang menderita nyctophobia biasanya menyadari bahwa rasa takut terhadap gelap atau malam hari yang dialami dirinya itu berlebihan, tetapi dirinya tidak bisa menahan bahkan mengontrol ketika berada di situasi yang gelap. Hal ini membuat sang anak menderita nyctophobia akan mencoba menghindari atau berusaha menjauhi tempat maupun suasana yang gelap, karena gelap merupakan simbol dari kesendirian atau pengabaian. Salah satu ciri khas yang hampir selalu ada pada setiap penderita nyctophobia adalah tidak mematikan lampu kamar pada saat tidur. Pada si penderita nyctophobia, rasa takut yang berlebihan terhadap situasi gelap tersebut tidak hanya berlangsung selama beberapa hari saja, melainkan bersifat menetap selama kurun waktu tertentu seperti berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Selain itu, ketika si penderita berhadapan langsung dengan situasi gelap, mereka biasanya akan merasa cemas, bersikap untuk menghindari situasi gelap, atau bahkan mengalami serangan panik seperti berteriak, menangis, mengamuk, membeku, melompat-lompat, atau bahkan sebagainya. Sebagai akibat dari rasa takut gelap yang berlebihan tersebut, biasanya aspek sosial, akademik, atau bahkan pekerjaan dari si penderita nyctophobia tersebut sedikit banyak menjadi terganggu. Menurut Irene, pada tahun 2017, kondisi yang membuat si penderita nyctophobia merasa aman saat akan tidur antara lain seperti suasana tidak terlalu sunyi, pandangan tidak mengarah ke jendela, tidak tidur dalam kondisi terlentang, ada barang ataupun benda yang bisa dipegang saat akan tidur, lampu tidak dimatikan, serta ada air minum di sisi tempat tidur. Kebiasaan-kebiasaan sebelum tidur tersebut dilakukan oleh si penderita nyctophobia karena dirinya tidak akan merasa sunyi dan bisa tidur dengan sesegera mungkin. Lalu menurut Sir Henry pada tahun 2016 menjelaskan bahwa tak hanya kegelapan yang menyebabkan nyctophobia ketakutan, beberapa situasi tertentu juga berpotensi memunculkan nyctophobia. Di antaranya ada pakaian gelap dan ketat, baik dipakai sendiri ataupun melihat orang lain yang memakainya. Lalu yang kedua ada memakai kacamata gelap.
karena dianggap menghalangi pemandangan dan juga menimbulkan kesan berada dalam kegelapan. Dalam perkembangannya, nyctophobia pun juga memungkinkan bisa memicu fobia yang lain. Di antaranya ada fobia tenggelam atau thalasphobia, fobia kehilangan kendali atau kontrol diri, fobia pada orang yang berkulit gelap, fobia pada ketinggian atau acrophobia, fobia terhadap selimut karena takut selimut tersebut menutupi kepala saat tidur, fobia berada pada studio bioskop karena suasana remang-remang pada saat pemutaran film, dan juga fobia tempat sempit atau claustrophobia. Nyctophobia juga menjadi penting karena dampaknya sangat mengganggu, baik kehidupan maupun pribadi si penderita. Dalam kondisi ini, mengganggu diartikan merugikan dirinya juga di sekitarnya. Dampak terparah dari nyctophobia pada anak itu sendiri adalah stres. Stres bila diakibatkan banyaknya hal seperti sulit berkonsentrasi, sulit tidur, terhambatnya aktivitas sehari-hari, serta ketergantungan pada orang lain. Hal ini sebaliknya dicegah oleh orang tua dengan cara mendeteksi anak dengan awal sedini mungkin. Dalam ilmu psikologi juga, terapi perilaku kognitif biasanya digunakan untuk mengobati seseorang yang terbiasa menghadapi ketakutannya dengan memberikan sugesti positif tentang rasa takut tersebut, kemudian menghadapi rasa takut tersebut hingga dia tidak lagi merasa cemas. Contohnya seperti storyboard atau prototype. Pengembangan aplikasi hutan malam virtual reality atau VR yang bertujuan untuk memberikan alternatif pengobatan pada orang yang pengidap nyctophobia. Game petualangan yang terletak di hutan pada malam hari digunakan sebagai cara baru untuk memungkinkan penggunanya mengenal kegelapan. Dalam game, pengguna dibuat sadar akan pengalaman luar biasa dalam mendengarkan suara alam seperti langkah kaki, suara burung, dan pintu. Pengguna tersebut biasanya sebagai pramuka. Kemudian ditugaskan untuk mencari kayu gelondongan di hutan dengan tingkat pencahayaan yang berbeda. Studi eksperimental menunjukkan bahwa tingkat ketakutan pengguna wanita tetap tinggi dibandingkan pengguna pria. Namun demikian, penggunaan game yang berulang-ulang dapat secara positif memotivasi si pengguna untuk melatih diri mereka sendiri agar nyaman dalam kegelapan. Dalam eksperimennya, penelitian usability tentang antarmuka pengguna virtual reality disajikan dengan menggunakan pendekatan set life. Lalu menurut psikologi Oktoga tahun 2019, ada beberapa tahap deteksi dan terapi yang dilakukan dengan tahapan seperti yang pertama, konsultasi kepada orang tua sang pasien. Lalu ada yang kedua, tes perkembangan si anak. Yang ketiga ada diagnosa. Yang keempat ada terapi. Terapi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah flooding atau counter flooding, yaitu pasien diminta untuk memasuki situasi fobia paling buruk yang mungkin terjadi dan mengalami rasa takut dalam derajat yang maksimum selama 1 jam sampai si pasien tidak mampu lagi mengalami rasa takut tersebut. Contohnya seperti anak yang dibiarkan dalam ruangan yang sangat gelap, tetapi dengan bimbingan orang tua dan juga ahli psikologis. Lalu yang kedua ada step by step, memberikan sedikit demi sedikit terapi sampai berhasil. Contohnya dengan membiarkan anak bermain dalam kondisi ruangan yang terang, lalu redup dan sampai gelap. Memungkinkan diberikan dengan cara yang bertahap. Lalu yang kelima ada penggunaan obat seperti obat antidepresi ataupun obat penenang jika sudah parah. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada konsultasi secara rutin. Itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai fobia dan juga pemaparan sedikit tentang fobia kegelapan. Semoga video ini dan isi dari materi video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.